Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang punya view indah, udara dingin, dan fasilitas lengkap yang harganya mulai 1,8 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa baru yang ada di Puncak, yaitu Villa HDO yang berlokasi di daerah Batu Layang, Cisarua, Bogor. Villa HDO baru aja opening di bulan April 2025 lalu. Wah, masih fresh banget kan? Dan jujur aku betah banget deh selama nginep di sana. Kenapa? Karena view dari depan villanya tuh indah banget, gengs. Pokoknya kalian wajib tontonin video ini sampai habis ya. Untuk menuju ke Villa HDO, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya itu yang HDO Villa Puncak ini, gengs. Rute jalannya adalah kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Terus nanti setelah mendekati Hotel Royal Safari Garden, tepatnya di seberang Pasar Cisarua, siap-siap di depannya itu kita akan belok kiri masuk ke Jalan Batu Layang. By the way, untuk patokan gampangnya sih, Villa HDO ini tuh posisinya sebelum Damar Langit ya. Jadi nanti kita bisa ikutin aja pelang petunjuk yang ke Damar Langit. Dan deketan juga sama Villa Lili dan Villa Batu Filio yang sebelumnya juga udah pernah aku review, gengs. Pokoknya kita ikutin aja deh sesuai dengan arahan Google Maps. Untuk akses jalannya so far aman karena udah full aspal, gengs. Cuma nanti pas mendekati villanya akan ada tanjakan yang cukup ekstrim. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Untuk patokan terakhir adalah sebelum Damar Langit nanti akan ada pelang tulisan Jason Villa dan siap-siap kita akan belok kanan. Terus jalannya ini langsung menanjak ya dan agak ekstrim, gengs. Jadi kita mesti gaspol terus sampai nanti ketemu sama Villa Cai Mandala 360. Dan di depannya itu ada pelang Villa HDO yang ini. Dan kita belok kanan ya, karena posisi villanya ada di bawah. Oke, kita ikutin aja jalannya. Dan akhirnya kita sampai juga deh, gengs, di Villa HDO. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu area gazebo yang posisinya tuh di luar pagar, tapi ini masih bagian dari fasilitas Villa HDO ya, gengs. Jadi kita bisa nongkrong cantik deh di sini. Area gazebonya luas dan view-nya itu langsung mengarah ke Gunung Gede yang indah banget. Masya Allah, tabarakallah, beruntung banget deh. Selama nginep di sini, cuacanya tuh lagi cerah, jadi aku bisa nikmatin pemandangan Gunung Gede sejelas ini. Selain itu, dari sini juga terlihat keseluruhan area Villa HDO. Oke, sekarang baru deh kita masuk ke dalam area villa. Di sebelah kanan bawah merupakan rumah penjaga villa, sedangkan area depan ini merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 6 mobil. Dan yang bikin salfok adalah bahkan dari area parkir ini juga terlihat jelas view Gunung Gede, gengs. Masya Allah, cakep banget ya. Di depan area parkir terdapat halaman yang areanya tuh nggak terlalu luas, tapi jujur ini nyaman banget, gengs. Karena bisa dibilang ini adalah best spot atau tempat nongkrong terbaik untuk bisa menikmati pemandangan gunung dengan suasana yang lebih syahdu. Karena berada di bawah pohon rindang, jadinya tuh lebih adem ya. Dan view di depannya lepas gitu loh, gengs, langsung ke Gunung Gede yang sangat memanjakan mata. Jujur, aku sih cukup duduk sambil bengong di sini aja, rasanya udah healing ya. Untuk fasilitas lainnya terdapat private pool yang ukurannya cukup luas. Dan enaknya lagi, di sini tuh kolam berenangnya terpisah ya, antara kolam anak dan kolam dewasa. Sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang. Kedalaman kolam anak adalah 50 cm, sedangkan kolam dewasa berada di sampingnya dengan ukuran yang lebih besar. Dan kedalaman mulai dari 120 cm sampai 160 cm. Dan dari sini juga tetap bisa terlihat pemandangan gunungnya loh, gengs. Jadi Gunung Gede ini merupakan view utamanya ya. Bisa dibilang prima donanya lah. Yang bikin Villa HDO ini tuh punya daya jual yang menarik banget.
Dan tentunya didukung juga dengan fasilitas villanya yang super lengkap. Nah, kalau habis berenang, kita juga bisa loh langsung bilas di ruang bilas yang ada di samping villa. Tapi ini ruangannya tuh semi terbuka gitu ya, karena nggak ada pintunya, gengs. Jadi paling di sini hanya untuk bilas aja. Sedangkan untuk mandi, terutama orang dewasa, bisa nanti di kamar mandi di dalam villa. Lalu di depan ruang bilas juga disediakan alat barbeque. Oke deh, sekarang kita bahas bangunan villanya. Villa HDO terdiri dari 3 lantai dengan kapasitas maksimal 30 orang. Memiliki 3 kamar tidur, 4 kamar mandi, karaoke, biliar, rooftop, gazebo, private pool, dan fasilitas lainnya. Nah, sekarang kita mulai yuk, villa tour. Begitu masuk ke dalam, akan langsung terlihat area villa yang lapang dan langsung ke lantai atas. Jadinya tuh nggak berasa sumpek ya. Di lantai bawah ini terdapat ruang tamu, dapur, 1 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Jadi bangunan villanya tuh bukan luas ya, namun tinggi, gengs. Di bagian depan merupakan ruang tamu yang minimalis dan diisi dengan 1 set sofa kayu. Terus enaknya lagi, dari ruang tamu ini juga, kita masih bisa menikmati view kolam renang dan gunung gede di depannya. Di sebelah ruang tamu langsung terhubung dengan area dapur. By the way, di sini tuh emang gak ada ruang makan ya, namun hanya disediakan meja makannya aja tanpa kursi. Nah, untuk peralatan masak dan peralatan makannya udah tertata rapi di dalam kabinet ini, gengs. Jadi nanti kalian tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Fasilitas dapurnya juga lengkap, terdapat dispenser, kulkas 2 pintu, dan di bagian pojok baru deh ada area memasak yang udah dilengkapi dengan rice cooker, kompor dan gas, plus area wastafel. Nah, buat kalian yang nggak mau repot-repot masak, tenang aja, di sini juga udah disediain paket catering ya, yang harganya mulai dari 90.000 sampai 110.000 per pax, dan udah dapet 3 kali makan, gengs. Terus kalau kalian pesen paket yang 100.000 dan 110.000, itu tuh udah termasuk coffee break dan snack berupa rebusan loh. Jadinya lebih lengkap ya. Di lantai bawah ini hanya terdapat 1 kamar tidur dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Kamar pertama ini diisi dengan 1 buah double bed yang bisa untuk 2 sampai 3 orang. FYI, Villa HDO tidak menyediakan free extra bed ya. Namun tenang aja, kita juga bisa sewa kok, yang harganya adalah 35.000 per bed. Selain itu, disediakan juga cermin dan laci terbuka. Kelebihan kamar ini dibandingkan kamar lainnya adalah memiliki akses langsung ke kolam berenang, gengs. Sebenarnya ini tuh jendela ya, tapi bisa juga kok kita keluar lewat situ. Jadi bangun tidur bisa langsung nyebur deh. Wah, ini sih asik banget ya, gengs. Siap-siap bakal jadi kamar rebutan. Terus kalau jendelanya dibuka, pastinya udaranya juga makin segar lagi ya. Di sebelah kamar pertama terdapat kamar mandi sharing. By the way, pas aku datang kemarin, belum ada water heater, gengs. Tapi infonya, kedepannya tuh bakal dipasang water heater kok. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Oke deh, tadi aku udah explore semua area di lantai 1. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Untuk lantai 2 ini diisi dengan 2 kamar tidur, yang masing-masing kamarnya udah dilengkapi dengan private bathroom. Terus ada living room yang sekaligus difungsikan sebagai karaoke room. Jadi kalau di lantai 2 ini tuh areanya emang lebih luas ya dibandingkan lantai 1, gengs. Living room ini merupakan area berkumpul utama yang dibuat senyaman mungkin dan diisi dengan sofa misnat atau sofa lesehan yang ukurannya tuh panjang sehingga bisa menampung kapasitas duduk yang lebih banyak. Terus asiknya lagi, dindingnya tuh full kaca, gengs. Jadi kita juga tetap bisa menikmati keindahan pemandangan yang ada di luar. Di depan area duduk terdapat smart TV yang udah dilengkapi dengan wifi dan karaoke set. Jadi kita bisa karaokean sepuasnya deh. Apalagi areanya juga luas ya, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk karaokean di sini. Namun terdapat jam batas malam untuk musik dan karaoke, yaitu di jam 11 malam, gengs.
Nah, untuk Netflix di sini sih ada aplikasinya, namun di lock gitu ya. Kemungkinan sih kayaknya ini punya orang lain deh. Jadi kita mesti login pakai akun pribadi, gengs. Di samping living room terdapat private area, yaitu kamar tidur. Jadi walaupun masih satu lantai dengan living room, tapi tetap ada privasinya ya, gengs. Oke deh, kita mulai dari kamar di sebelah kanan dulu, yaitu kamar tidur kedua. Untuk fasilitas kamarnya sih sama aja kayak di kamar pertama, yaitu terdapat satu buah double bed, cermin, dan lemari. Namun bedanya kalau kamar-kamar di lantai atas ini tuh memiliki private bathroom, gengs. Jadinya lebih nyaman ya, karena kamar mandinya nggak sharing dengan tamu lain. Untuk di kamar kedua ini, jendelanya mengarah ke area samping villa dan perbukitan hijau. Oke deh, sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya yuk. Untuk fasilitasnya juga masih sama seperti di kamar mandi lantai bawah, yaitu belum ada water heater, tanpa handuk, dan toiletries. Next, kita ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar tidur ketiga. So far sih, fasilitas dan ukuran kamarnya juga sama ya, gengs, kayak di kamar sebelah, yaitu ada satu buah double bed, cermin, dan lemari. Dan seperti ini bagian dalam dari private bathroomnya. Untuk di kamar ketiga ini juga punya jendela yang view-nya tuh lebih menarik, yaitu menghadap ke balkon samping dan view Gunung Gede. Keluar dari area kamar, di ujung lorong ini juga terdapat pintu untuk menuju ke balkon samping, yang areanya tuh cukup luas, namun di sini nggak disediain kursi ya. Jadi bisa juga digunakan sebagai smoking area, di mana view-nya itu langsung mengarah ke depan villa dan tentunya Gunung Gede, gengs. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin area lantai 3 yang punya view terbaik dan dijamin kalian bakal betah deh nongkrong di atas sini. Jadi lantai 3 ini diisi dengan area biliar yang luas dengan konsep ruangan semi terbuka, yang udaranya udah pasti adem ya. Ditambah ada area rooftop yang gak kalah luas dengan view super cantik, yaitu perbukitan hijau dan Gunung Gede, gengs. Masya Allah, indah banget ya. Nah, sebelum bahas rooftop, aku mau ke area biliarnya dulu ya. Ruangan ini merupakan entertainment room dan langsung jadi area favorit aku sama keluarga. Karena ruangannya luas dengan konsep semi terbuka, sehingga udaranya tuh lebih adem dan dingin. Karena anginnya pun lebih berasa ya kalau di atas sini. Selain itu, lantainya pun full diisi sama rumput sintetis. Jadi vibes-nya lebih seger deh. Area ini dijamin bakal bikin betah buat kalian yang hobi main biliar. Apalagi bapak-bapak nih. Ini sih definisi main biliar with a view ya. Asli deh, nggak ada bosennya nongkrong lama-lama di sini, gengs. Di area pojok juga disediakan kamar mandi yang menggunakan toilet jongkok. Dan ini dia tempat terbaik untuk menikmati keindahan alam di Villa HDO, apalagi kalau bukan area rooftopnya, gengs. Masya Allah, ini cakep banget deh. Aku benar-benar speechless pas lihat pemandangannya, gengs. Sejelas itu loh. Bersyukur banget sih, kemarin itu pas aku nginep, cuacanya lagi bagus-bagusnya. Jadi aku bisa menikmati keindahan Gunung Gede sejelas ini. Selain itu, di sisi lainnya, kita juga akan dimanjakan dengan perbukitan hijau yang terhampar luas. Masya Allah, pokoknya kalian wajib deh cobain sekali aja nginep di sini. Aku doain juga, semoga pas kalian staycation, cuacanya pun bagus ya, sehingga bisa dapat view se-magical ini, gengs. Amin. Seperti ini suasana malam hari dari Villa HDO. Untuk pencahayaan di area outdoornya nggak terlalu terang ya, gengs. Karena penerangan utamanya itu hanya ada di lampu-lampu gantung yang ada di dekat pohon ini aja. Tapi dari sini terlihat jelas city light view-nya ya. Wah, cakep banget deh. Jadi kalau kalian mau nongkrong di area luar pas malam hari, bisa banget di sini ya. Namun sayangnya untuk pencahayaan di area kolam renangnya tuh agak gelap ya, karena emang gak ada lampu juga di dalam kolamnya, hanya terbantu dari pencahayaan bangunan villa.
Sedangkan untuk di dalam villanya udah kelihatan dari luar kalau pencahayaannya tuh terang banget, gengs. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam villa. Dan seperti ini suasana malam harinya. Untuk di lantai bawah pencahayaannya tuh terang ya. Di malam harinya karena aku pesen catering, jadi udah disiapin makan malam yang menunya tuh ada ikan goreng, lalapan, tahu tempe, sambal, sayur asem, buah jeruk, dan kerupuk. Masya Allah, lengkap banget ya. Dan alhamdulillah rasanya juga enak, gengs. Bumbunya tuh berasa, jadi aku sih merekomendasikan ya untuk cateringnya. Selain itu, nggak lama snacknya juga datang dan ini komplit banget, gengs. Ada jagung rebus, pisang goreng, dan ubi rebus. Ditambah dengan teh hangat, tapi ini kita bikin sendiri ya. Masya Allah, paket komplit deh. Ini sih perut kita full banget, gengs. Aku rekomendasiin untuk pesen aja yang paket 100.000 atau 110.000 biar sekalian sama snack dan coffee breaknya ya. Apalagi kalau di puncak kan biasanya tuh nafsu makan meningkat ya. Jadi mending sekalian pesen yang paket komplit aja deh. Tapi kalaupun kalian gak pesen catering, tenang aja. Malam harinya pun kita tetap bisa masak dengan nyaman ya. Karena area dapurnya full terang. Oke, lanjut. Sekarang aku mau naik ke lantai 2, sekalian tunjukin seperti apa suasana malam harinya. Seperti yang terlihat di video, untuk pencahayaannya kalian gak usah khawatir ya. Karena di sini tuh terang banget, gengs. Jadinya gak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Terus malam harinya kita juga bisa seru-seruan bareng keluarga ataupun teman-teman dengan karaokean sampai puas deh. Wah, pokoknya kemarin tuh seru banget, gengs, pengalaman aku nginep di sini. Bener-bener puas sama fasilitas villanya. Next, sekarang kita move ke area lorong yang deket kamar tidur. Nah, karena tadi semua keluarga aku ngumpulnya tuh di living room, jadi di sini vibes-nya lebih tenang ya. Dan aku juga mau tunjukin seperti apa suasana malam hari dari salah satu kamarnya. Untuk pencahayaannya juga sama-sama terang karena terdapat 2 buah lampu yang bisa kita atur juga. Mau full terang kayak gini atau salah satunya dimatiin juga bisa kok, gengs. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan pada saat tidur ya. Udah puas karaokean, sekarang aku mau lanjut naik lantai 3 yang punya view terbaik, gengs. By the way, untuk suhu udara di malam harinya tuh dingin banget ya. Bahkan aku gak expect loh, kalau kemarin itu suhu udaranya sampai 18 derajat Celcius dong. Apalagi di lantai 3 ini tuh paling berasa dinginnya ya, karena kan areanya terbuka. Jadi perpaduan antara suhu udara yang emang dingin plus angin, gengs. Jadi mending kalian siapin jaket deh kalau mau nginap di sini. Nah, yang aku suka, pencahayaan di lantai 3 ini juga sama-sama terang ya. Jadi kalau kalian mau main biliar sampai malam pun tetap nyaman kok. Ini aja bapak-bapaknya mainnya tuh sampai malam banget, gengs. Saking serunya main biliar di sini. Dan ini dia view terbaik dari area rooftopnya, gengs. Masya Allah, gak siang gak malam, dari sini tuh tetap dapat pemandangan yang memanjakan mata ya. Malam harinya kita akan dimanjakan dengan city light view yang bertaburan layaknya bintang-bintang. Apalagi posisi villanya juga di atas, jadi sudut pandangnya tuh lebih luas lagi. Wah, rooftop di Villa HDO ini tuh emang the best banget deh, gengs. Good morning, suasana pagi hari dari atas rooftopnya indah banget ya, gengs. Udaranya sejuk, tenang, dan pemandangannya pun gak ada lawan. Cakep banget. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah ready nih. Dan untuk menunya ada nasi goreng bakso dan sosis, lengkap dengan telur dadar, gorengan tempe, dan buah pepaya. Wah, kalau gitu aku sarapan dulu ya. Oke deh, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa HDO. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa HDO. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya.
Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa HDO. Sebuah villa baru di Puncak dengan pemandangan indah yang harganya mulai 1 jutaan aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!